Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tarif Ramliza dengan NIM C0D02301 dari Prodi Perpajakan kelas F Universitas Jambi. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pemungutan PPh Pasal 21 Final dan Pasal 26 bagi SPLN. PowerPoint ini membahas mengenai pemungutan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 final dan Pasal 26 yang berlaku bagi badan usaha berbentuk badan hukum yang menjalankan usaha di bidang jasa seperti konsultan, pengacara, notaris, dan arsitek. Definisi PPh Pasal 21 final dan Pasal 26. Apa itu PPh Pasal 21 final? Ialah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Sedangkan PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari sumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh WP bukan penduduk. Ada dua di sini, pasal 21 final dan pasal 26. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Kalau pasal 26 itu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari sumber di Indonesia yang diterima oleh atau diperoleh WP bukan penduduk. Dasar-dasar hukum pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26. Pemungutan PPh Pasal 21 final dan Pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 final dan Pasal 26. Subjek dan objek PPh Pasal 21 final dan Pasal 26. Subjek PPh pasal 21 final ialah badan usaha berbentuk badan hukum yang menjalankan usaha di bidang jasa, sementara objek PPh pasal 26 ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh WP untuk penduduk dari sumber di Indonesia. Ada dua di sini, ada subjek PPh pasal 21 final, badan usaha berbentuk badan hukum yang menjalankan usaha di bidang jasa. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh WP bukan penduduk dari sumber di Indonesia pada slide sebelumnya itu. Yang sekarang, tarif pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26. Tarif PPh pasal 21 final dan 26 bervariasi, tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan yang berlaku. Contohnya, kalau yang pasal 21 final, tarif pasal 21 final bervariasi tergantung pada jenis penghasilan seperti jasa konsultan, jasa pengacara, jasa notaris, dan jasa arsitek. Kalau di pasal 26, ialah tarif PP pasal 26 umumnya 20% dari penghasilan bruto. Tata cara pemungutan PP pasal 21 final dan pasal 26 dilakukan dengan cara pemotongan dan pemungutan pada saat pembayaran penghasilan. Seperti di sini yang bisa kita lihat ada 4, ada perhitungan PPh. Hitunglah PPh pasal 21 final atau pasal 26 berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku. 2. Pemotongan dan pemungutan. PPh pasal dari penghasilan yang dibayar atau diterima. Ketiga, pelaporan. Laporkan PPh yang dipotong atau dipungut melalui surat pemberitahuan atau SPT. Dan yang keempat, setorkan PPh yang dipotong atau dipungut ke kas negara melalui bank yang ditunjuk. SPLN wajib melaporkan dan menyetorkan PPh pasal 21 final dan pasal 26 yang telah dipotong atau dipungut melalui SPT masa PPh pasal 21 dan pasal 26. SPT masa pasal 21 dan 26, SPLN wajib melaporkan PPh yang dipotong atau dipungut melalui SPT masa PPh pasal 21 dan pasal 26. Penyetoran. Dan ada juga batas waktu. Batas waktu pelaporan dan penyetoran PPh pasal 1 final
Dan pasal 26 tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Next, selanjutnya, sanksi terkait pemungutan PPh pasal 21, final dan pasal 26. Sanksi yang dapat dikenakan kepada SPLN yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan meliputi denda, bunga, dan bahkan hukuman pidana. Denda yang dikenakan atas keterlambatan pelaporan dan penyaluran PPh. Kalau di bunga, dapat dikenakan atas keterlambatan bayaran PPh, dan kalau kena di hukuman pidana, dapat dikenakan atas tindak pidana pajak seperti penggelapan pajak. Contoh perhitungan PPh pasal 1 final dan pasal 26. Bisa dilihat jenis penghasilan, jasa konsultan, ada jasa pengacara. Jasa konsultan itu tarif PPh-nya 20% dan PPh terutangnya 20% dikali penghasilan bruto. Begitu juga dengan jasa pengacara. Kesimpulan dan saran dari purpen ini ialah SPLN harus memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan terkait PPh pasal 21 final dan pasal 26. Sarannya, SPLN sebaiknya berkonsultasi dengan profesional perpajakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.